Jadi, bagaimana cara menuliskan PT Sentosa Abadi yang benar menurut aturan penulisan singkatan dan huruf kapital? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di kelas bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk sesi tanya jawab episode pertama, masih dengan tema surat lamaran pekerjaan. Sebelumnya, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Google Form berdasarkan video 1 pada pembelajaran sebelumnya. Ada 5 pertanyaan dari 6 penanya yang mewakili penanya-penanya lain. Yang pertama itu dari Ade Ilhamullah. Saya masih kurang mengerti mengenai tanda baca PT dari yang saya ketahui sebelumnya, bahwa kalimat setelah PT, misalnya PT Sentosa Abadi, kalimat Sentosa Abadinya harus besar, Bu. Mohon dijelaskan kembali. Terima kasih. Tristan Raharjo, penggunaan tanda baca titik koma. Priscila Tria, saya kurang paham dengan mana penggunaan tanda baca yang baik dan mana yang tidak. Sering terkecoh, Bu. Raka Nuriski, saya kurang paham mengenai lampiran dan hal, Bu. Dan saya juga ingin bertanya, adakah hal yang harus dihindari dan penulisan surat lamaran pekerjaan? Lailatul Janah dan Dian Rizkianti, ini persis sama pertanyaannya. Masih belum paham dengan bagian-bagian dari isi surat lamaran pekerjaan seperti argumentasi dan tesis. Pertama, kita akan menjawab pertanyaan mengenai aturan penulisan titik koma. Apa saja itu? Yang pertama, titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung setara. Mari perhatikan contoh. Hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Di sini, titik koma menggantikan kata penghubung setara, biasanya dan, atau, tetapi, sedangkan. Nah, pada kalimat ini titik koma menggantikan kata penghubung setara sedangkan. Hari sudah malam, sedangkan anak-anak masih membaca buku. Yang kedua, titik koma dipakai pada akhir perincian klausa. Mari kita pahami dengan contoh. Saya melampirkan beberapa hal titik 2, 1 fotokopi ijazah terakhir titik koma, 2 pas foto ukuran 3x4 sebanyak 5 lembar titik koma, 3 surat keterangan berkelakuan baik. Nah, di sini bisa kita perhatikan bahwa titik koma itu tidak memisahkan kata, tetapi memisahkan klausa atau frasa juga sudah boleh dipisahkan oleh titik koma. Nah, di sini juga kita perhatikan dia sudah rincian yang ditulis ke bawah, bukan ke samping. Lalu apakah ke samping masih bisa menggunakan titik koma? Bisa jika yang dipisahkan adalah frasa atau klausa. Apa itu frasa? Dua gabungan kata atau lebih yang memiliki satu makna. Sedangkan klausa apa? Klausa itu kalimat belum lengkap. Artinya dalam kalimat itu sudah ada predikat, tetapi dia tidak memiliki intonasi final. Baik, lanjut yang ketiga. Titik koma dipakai untuk memisahkan rincian yang sudah menggunakan tanda koma. Mari perhatikan dengan contoh. Ibu membeli buku, koma, pensil, dan tinta, titik koma. Baju, celana, dan kaos, titik koma. Pisang, apel, dan jeruk. Nah, di sini kita perhatikan ketika ingin memisahkan kata, perincian kata digunakanlah koma. Tetapi
Karena kata-kata ini memiliki jenis yang berbeda, untuk memisahkannya digunakanlah titik koma. Buku, pensil, dan tinta itu kan alat tulis. Baju, celana, dan kaos itu pakaian. Pisang, apel, dan jeruk itu adalah jenis buah-buahan. Maka di sini berfungsilah titik koma sebagai penghubung antara kata-kata yang sudah sebelumnya dipisahkan oleh koma. Seperti itu. Sejauh ini paham ya? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kedua, kita akan menjawab pertanyaan mengenai aturan penulisan PT Sentosa Abadi. Sebelumnya, kita harus memahami aturan penulisan singkatan. Yuk, perhatikan. Langsung saja pada aturan pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contoh, Abdul Haris Nasution, disingkat A.H. Nasution. Lalu bagaimana dengan kalau dua kata? Suman Hasibuan, Suman HS titik. Mengapa HS? Ini hanya untuk membedakan dengan singkatan lain yang serupa. Magister Sains, M.S.I. Sarjana Komunikasi, S.Com. Saudara, S dengan huruf kapital, DR titik karena dia merupakan sapaan. Jadi harus huruf kapital di awal singkatan. Kolonel Darmawati, Kol titik Darmawati. Selanjutnya, 2A. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Jadi, huruf awal setiap katanya itu ditulis huruf kapital namun tanpa tanda titik. Contoh, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, tidak ada titik baik di tengah-tengah ataupun di akhir singkatan. Selanjutnya, 2B. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Apa maksudnya di sini bukan nama diri? Jadi yang bukan kata benda yang dipakai untuk menamai orang, tempat, atau sesuatu termasuk konsep atau gagasan. Jadi kalau dia nama diri itu memang sudah menggunakan huruf kapital di awal kata wajib, tetapi tidak dengan yang bukan nama diri. Namun ketika disingkat pada setiap huruf awal kata inilah diambil dan dijadikan sebagai huruf kapital gitu. Jadi ditulis sebagai huruf dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Apa saja itu contohnya? PT, perseroan terbatas. MAN, Madrasah Aliyah Negeri. KTP, kartu tanda penduduk. SIM, surat izin mengemudi. NIP, nomor induk pegawai. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Jadi ketika kita menyingkat menjadi 3 huruf saja, itu wajib diikuti tanda titik. Nah, misalnya asal katanya itu bukan nama diri karena di sini tidak disebutkan huruf awal katanya itu berhuruf kapital ya. Jadi dia bukan nama diri, bukan nama lembaga, organisasi dan lain sebagainya. Dia bisa saja berasal dari satu kata, 2 kata. Namun kita ingin menyingkatnya itu menjadi 3 huruf, maka wajib diakhiri oleh tanda titik. Gitu. Contohnya apa? Halaman HLM titik dan lain-lain DLL titik dan seterusnya DST titik. Baik, lanjut. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Jadi ketika kita menyingkat 2 kata menjadi 2 huruf, maka itu pemisahnya bukan tanda hubung atau bukan tanda garis miring ya, tetapi itu dipisahkan oleh tanda titik. Contohnya apa? Atas nama A titik N titik dengan alamat D titik A titik sampai dengan S titik D titik. Jadi jangan lagi menulis sampai dengan itu
S garis miring D titik, seperti itu. Selanjutnya, aturan penulisan huruf kapital. Ingat ya, aturan ini bukan untuk dihafalkan, tetapi untuk dipraktekkan. Sehingga ketika menulis sebuah karya tulis, tidak salah lagi dalam aturan penulisannya. Langsung saja. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Nah, ini sudah lazim. Lihat contoh di samping. Dia membaca buku. D pada dia wajib menggunakan huruf kapital. Huruf pertama nama orang ini juga sudah lazim, tapi ingat huruf pertama. D pada Dewi, S pada Sartika. Begitu juga dengan kata selanjutnya jika nama Anda terdiri atas 3 kata atau lebih. Awal kalimat petikan langsung. Adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, pada petikan langsung, kapan? K-nya wajib berhuruf kapital. Huruf pertama nama agama, kitab suci, Tuhan dan kata ganti untuk Tuhan. Agama Islam, I wajib kapital. Kristen, K wajib kapital. Kitab suci Al-Quran, A wajib huruf kapital. Dan kata ganti untuk Tuhan pun wajib menggunakan huruf kapital, hambanya. Tetapi ketikanya tidak merujuk kepada Tuhan, jadi tidak menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, akademik yang diikuti oleh nama orang atau mengikuti nama orang. Lalu yang kedua, dipakai sebagai sapaan. Nah, gitu ya. Contohnya Sultan Hasanuddin. Nah, gelar sultan di sini ketika diikuti nama orang wajib menggunakan huruf kapital di awal kata sultan. S-nya wajib kapital. Tapi kalau dia tidak diikuti nama orang, tidak perlu. Saya bertemu dengan sultan. Nah, sultan ini bukan nama orang tapi gelar misalnya. Maka S-nya itu ditulis dengan huruf kecil saja. Nabi Ibrahim. Nah, Nabi akan menggunakan huruf kapital di awal kata jika diikuti oleh nama nabinya. Tapi kalau nabi saja tidak. Begitu juga dengan gelar ya. Dr. Muhammad Hatta. Ketika diikuti oleh nama orang atau mengikuti nama orang, maka wajib menggunakan huruf kapital di awal kata. Jadi huruf pertama di awal kata. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama jabatan atau pangkat yang diikuti nama orang, nama instansi, nama tempat. Ingat ya, dia jabatan, tapi dia akan diawali huruf kapital jika diikuti nama orang, instansi, atau tempat. Contoh, Presiden Insinyur Joko Widodo. Kalau presiden saja ya tidak pakai huruf kapital di awal kata. Profesor Supomo, ya kalau profesor saja tidak diikuti nama ya tidak menggunakan huruf kapital di awal kata. Begitu juga dengan Gubernur DKI Jakarta. Kalau gubernur saja tanpa diikuti oleh instansi atau tempat misalnya, nah itu tidak perlu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Bangsa Indonesia, jadi Indonesianya saja yang menggunakan huruf kapital. Bahasa Indonesia pun itu Indonesianya saja yang menggunakan huruf kapital karena dia nama bangsa, suku bangsa, atau bahasa. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya tahun Hijriyah, tahun Masehi. Ingat ya, dia huruf pertama nama bulan, hari, hari raya. Jadi keterangan tahun, keterangan bulan, keterangan hari itu tidak perlu, tapi namanya saja yang menggunakan huruf kapital. Huruf pertama geografi. Nah, ini yang menunjukkan tempat lokasi. Jakarta, dataran tinggi Dieng, Ngaresiano, Gunung Sumeru. Namun kalau dia bukan nama diri ya, bukan nama geografi, tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya, berlayar ke Teluk. Nah kan Teluk
Tidak ada nama geografinya teluk apa, maka teluknya itu huruf kecil. Mandi di danau. Nah, danaunya ya tetap huruf kecil. Tapi kalau danau Singkara, nah berarti baru menggunakan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama negara, lembaga, badan, organisasi atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, yang, dalam, untuk. Contoh, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, itu setiap awal kata di huruf pertama wajib menggunakan huruf kapital. Organisasi, Ikatan Ahli Kesehatan. Nah, wajib menggunakan di awalnya huruf kapital. Selanjutnya, huruf pertama dalam judul buku, karangan, artikel, majalah, dan surat kabar, kecuali kata tugas. Contoh, buku orang-orang biasa. Nah, bukunya tidak menggunakan huruf kapital, tapi ketika sudah judulnya, baru menggunakan huruf kapital di awal kata. Selanjutnya, huruf pertama singkatan gelar, pangkat, atau sapaan. Jadi, ketika gelarnya di awal disingkat huruf pertama Dr. Dr. Hasanuddin, S H M H. Gitu ya. Huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai dalam penyapaan atau pengajuan. Bu, saya sudah melaporkan hal tadi kepada Bapak. Nah, jadi B untuk Bu, B untuk Bapak ketika dia digunakan sebagai sapaan, wajib menggunakan huruf kapital. Jadi, bagaimana cara menuliskan PT Sentosa Abadi yang benar menurut aturan penulisan singkatan dan huruf kapital? Jawabannya, PT ditulis huruf kapital tanpa tanda titik, Sentosa Abadi ditulis awal kata huruf kapital karena dia termasuk ke dalam nama diri. Sentosa Abadi, S-nya huruf kapital, A pada awal kata abadi itu juga huruf kapital. Penggunaan tanda baca titik koma juga sudah terjawab. Lalu tanda baca yang baik seperti apa? Sudah ada, tadi sudah dijelaskan, simak lagi dengan baik. Nah, untuk pertanyaan mengenai adakah hal yang harus dihindari dalam penulisan surat lamaran pekerjaan, itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Dan mengenai bagian isi, argumentasi, dan tesis pada surat lamaran juga akan kita bahas secara detail ketika kita akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan dengan 2 cara. Jadi, agar tidak ketinggalan informasi berikutnya, boleh berlangganan dengan channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.